Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabat mahasiswa? Mudah-mudahan sudah siap untuk mengikuti kembali pembelajaran untuk mata kuliah. Kembali, sahabat-sahabat mahasiswa bertemu dengan saya, Dana Budiman, dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Selanjutnya pada pertemuan ini, yaitu pada sesi 4 ini, saya ingin menyampaikan yang terkait dengan esensi, tantangan, dan dinamika Pancasila. Tentu saja dalam sesi ini kami harapkan mahasiswa dengan mengikuti mata kuliah dengan semangat, penuh perhatian, dan ada minat untuk memahami ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya banggakan, seperti biasa setiap sesi kami akan menyampaikan tujuan pembelajaran, di mana dalam sesi 4 ini diharapkan nantinya setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa dapat menjelaskan esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Mahasiswa juga dapat menjelaskan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jadi ini yang penting untuk dipahami, ada 2 poin yang akan kami uraikan dalam sesi keempat ini. Sahabat-sahabat mahasiswa yang berbahagia, hakikat Pancasila adalah sebagai philosophical Grundslag atau dasar filsafat. Pancasila mengandung unsur-unsur filosofis berdirinya suatu negara, sehingga setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Nah, inilah pentingnya ketika kita sudah memiliki suatu ajas atau dasar dari suatu negara, maka semua undang-undang ini harus mengacu kepada Pancasila ini. Kemudian sebagai Pancasila ini adalah Strong itu adalah pandangan hidup. Pancasila mengandung unsur-unsur seperti nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Penting kita pahami ini untuk memberikan pandangan kita, bagaimana kita nanti untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait dengan esensi Pancasila. Betapapun lemahnya pemerintahan Indonesia pada suatu masa, tetapi Pancasila tetap dalam kehidupan bangsa dan negara. Setelah kemerdekaan sampai saat ini, semua kita bisa merasakan, sahabat-sahabat bisa merasakan bahwa bagaimanapun tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, berbagai hambatan, berbagai pertentangan dan sebagainya, tetapi Pancasila tetap bisa bertahan dan mempersatukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dan lain gagal, karena Pancasila merupakan pilihan ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila ini sudah mendarah daging dan sudah menjadi suatu ideologi yang sangat kuat di segenap dada masyarakat Indonesia dan seluruh generasi muda kita. Tantangan Pancasila di Indonesia tentu saja berkaitan dengan perkembangan zaman, adanya juga geopolitis, juga ada perkembangan politik di berbagai negara. Pancasila juga menghadapi tantangan-tantangan yang sangat beragam. Salah satu tantangan terhadap Pancasila adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi yang benar sehingga muncul banyak penyimpangan. Nah, inilah ada sekelompok orang yang kadang-kadang meletakkan nilai Pancasila ini untuk kepentingan tertentu, tetapi dia mengganti dari nilai-nilai ini kepada nilai-nilai yang tidak sesuai ajas dasar dari Pancasila itu sendiri. Kemudian adanya dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Setelah reformasi berkembang kecenderungan membenci dan menghilangkan Pancasila karena dianggap produk peninggalan Orde Baru. Nah, inilah yang harus kita hati-hati dan harus kita memberikan suatu pemahaman yang utuh. Nah, bagaimana ada suara-suara, bagaimana ada ajakan-ajakan untuk membenci dan menghilangkan Pancasila karena dianggap produk peninggalan Orde Baru. Padahal Pancasila itu adalah dari zaman kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi dan sebagainya, ini tetap hidup sebagai suatu dasar negara yang memang ini adalah merupakan hasil dari
pola pikir semua bangsa Indonesia sendiri. Jadi kita semua tidak boleh membenci dan menghilangkan Pancasila. Itu yang harus menjadi pedoman bagi kita semuanya. Di dalam Pancasila dalam sejarah bangsa juga ada beberapa hal di masa mendatang perlu adanya gerakan secara masif untuk merevitalisasi dan mengembangkan Pancasila kepada masyarakat dengan metode sesuai perkembangan zaman. Jadi kita tidak terpaku Pancasila itu sebagai sesuatu hal yang kuno, ada sesuatu hal yang masif, tetapi sesuatu yang memang modern dan dinamis. Jadi inilah yang kita harus memberikan pembelajaran, memperkenalkan Pancasila kepada generasi muda, generasi yang akan datang dengan konsep-konsep yang sesuai dengan perkembangan zaman. Banyak sekali yang dapat kita camkan dalam dinamika Pancasila ini. Mudah-mudahan para mahasiswa dapat lebih menyadarinya bahwa banyak sekali tantangan DP ini, namun secara umum bahwa Pancasila dapat bertahan kalau memiliki sebagai ideologi yang memang bersumber dari jati diri bangsa Indonesia sendiri, dan sampai sekarang pun Pancasila masih dapat diterima, tinggal kita merevitalisasinya dan mengenal Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ini harus kita camkan bersama. Terima kasih, sampai jumpa.